Apa benar ini rumah Ibu Alia? Iya benar, saya Alia. Ibu harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Bapak Fajar. Atas kejadian kebakaran di Uko Magic Oven. Tapi saya nggak salah apa-apa, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tenang Ibu, Ibu bisa memberikan keterangan di kantor polisi. Brigadir Sally, bawa dia. Enggak. Siap, Pak. Jangan kayak gini, Bu. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nanti Ibu jelasin kantor. Iya, tapi nggak Bawa. kayak gini tuh. Tolong, Pak, saya nggak tahu. Ini nggak boleh terjadi. Harus gimana kalau misalnya polisi sampai curiga masalah kebakaran itu? Aku nggak mau ditangkap. Aku juga korban. Tapi aku nggak punya bukti. Aku nggak boleh ditangkap. Kalau misalnya polisi sampai menyelidiki kasus ini, pasti mereka akan menyelidiki ke Melissa. Aku harus ngomong ke Melissa. Aku harus pastiin dia nggak buka mulut. Melissa, please Melissa angkat. Angkat Melissa, angkat. Oke, bentar. Kalau memang Melissa nggak angkat teleponnya, besok aku harus temuin Melissa. Jadi pas kamu pacaran sama Citra, aku itu udah kuliah di Melbourne. Lulus SMA, aku langsung ke sana. Jadi belum sempat kenalan sama kamu langsung. Ya. Citra pernah bilang kalau dia ada sahabat di Melbourne. Cuman yang paling aku nggak sangka itu ternyata kamu. Sahabatnya Citra. Dan kamu juga yang selamatin aku dari begal kemarin. What a small world. Jadi kalau aku teleponan sama Citra, dia tuh sering cerita. Dan dia pernah cerita katanya kamu nembak dia di wall climbing. Terus kalian pernah pakai baju kapal, nari-nari di tengah hujan. That's true. That's true. She's the best woman I ever had in my life. Citra. Tapi dia ninggalin aku terlalu cepat. Padahal kita udah berencana untuk menikah. Kita udah sempat ngomongin tentang masa depan kita, mau berapa orang anak dan segala macam. Cuma dia tiba-tiba ninggalin aku gitu aja. Just like that. Kayak aku sampai sekarang masih mikirin Citra. Aku selalu mikirin Citra. Aku belum bisa move on dari Citra. Aku benar-benar merindukan Citra. Maaf ya, aku ke toilet bentar. Citra, walaupun kamu udah lama pergi, sepertinya Emil masih sangat mencintai kamu.
Citra, kamu kenapa? Citra, Citra bangun, Citra. Citra. Citra, Citra. Liga, tolong. Hati gue sakit. Setiap gue ingat soal Citra, gue gak akan pernah bisa maafin Lingga atas luka yang gak pernah bisa sembuh ini. Bapak, aku mau tanya deh. Ya, Dok. Emang bener ya Bapak udah balikin uang investasi dari Mas Lingga? Kamu sudah tahu soal ini? Iya, aku dikasih tahu sama Mas Lingga tadi malam. Bapak sama Ibu balikin uangnya karena aku sama Mas Lingga mau pisah ya? Atau Mas Lingga yang minta? Bukan, Dok. Bukan, ya. Jangan salah. Justru Nak Lingga itu kaget pas Bapak bilang Bapak akan memutuskan untuk mengembalikan investasi Nak Lingga di Gria Jinten. Ya, bukan Nak Lingga yang minta. Ya, bagaimana ya? Cuma Bapak tuh nggak enak kalau ini semua nanti menjadi omongan yang kurang baik buat kamu, buat keluarga kita, ya toh? Nanti Bapak tuh takut ada omongan, wah, Arini anaknya sudah pisah dari Lingga kok, tapi Pak Mulyono masih mau terima investasi dari Nak Lingga. Begitu dong, ya. Ini Bapak putuskan untuk mengembalikan semua itu demi kebaikan kita semua. Supaya kamu tenang, kita semua tenang, menghadapi kedepannya itu juga lebih baik lagi. Oke. Dok, kamu nggak apa-apa kan? Nggak marah sama Bapak, Dok? Enggak kok Pak, aku nggak marah. Tuh. Ya wes ya. Yo wes Nduk, ini ibu bapak sama Ajeng kan mau ke Gria Jinten. Kamu sekalian ikut toh, ayo. Iya. Enggak. Aku nggak bisa ikut Bu, Pak. Soalnya aku ada janji sama Angel. Oh, yo wes kalau gitu. Jang, beberesnya udah selesai belum? Iya Bu. Udah siap berangkat? Ya, Udah berangkat ya. Udah, ayo. Ya. Berangkat dulu ya. Hati-hati. Yuk. Hati-hati ya. Tapi sama Angel bukan mau trekking lagi kan? Enggak. Udah, usah nanti Enggak dulu. kok, enggak. Udah nggak ada pegunungan lagi. Ya wes, berangkat dulu. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Nak Angel sudah datang. Monggo. Monggo posisi. Kita mau berangkat dulu ke Gria Jinten ya. Oh, ya udah. Om, Tante, aku pinjem dulu ya anaknya. Hati-hati, nggak boleh trekking itu. Tenang aja, enggak kok Om. Ja, titip hari ini ya. Iya Tante, aman. Ya wis, yuk. Berangkat. Yuk kita berangkat duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mam. Ya. Tapi gimana? Udah siap? Udah, semuanya udah siap. Tunggu, tapi cek dulu ini. Tangan lo masih sakit nggak? Bahu lo gimana? Enggak sih harusnya ya, coba. Oke. Kaki. Aman. Kaki aman nggak? Lumayan lah, masih ada sakit-sakit tapi nggak ganggu sih. Oke, berarti bisa dong kita panahan. Aman, bisa. So kayak... Oke, kalau itu terlalu ekspresif sih. Cukup gue udah tahu. Gue seneng deh. Bisa ngeliat lo ketawa lagi. Ya, walaupun cuma bentar. Jel, makasih ya lu selalu ada buat gue. Gue tuh sekarang yang bisa bikin gue tetap ada di sini ya dan tetap semangat tuh cuma keluarga gue sama sahabat kayak lo. Makasih ya. Udah capek gue nangis. Yuk, jadi ikutan melo.
Udah pokoknya lo gak usah pikirin, kita happy-happy aja hari ini ya. Oke, yuk kita happy-happy hari ini. Ya udah, gue udah pesen taksi dan udah di depan. Oke, yuk pas. Let's go. Mbak Elvira, konsultasi pagi ini di-cancel sama pasien. Pasien minta reschedule ke sore ya, Mbak. Yah, di tengah jalan malah di-cancel. Ya udahlah, kalau gitu aku cari tempat makan aja. Soalnya tadi juga belum sempet sarapan. Enaknya di mana ya? Mbak, maaf banget. Saya kan cuma kerja di tempat Mbak Alia doang ya. Soal rumah tangga mereka berdua, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Dan soal kebakaran itu, saya nggak mau ikut campur. Saya nggak mau tambah masalah lagi, Mbak. Saya cuma fokus sama kesembuhan ibu saya aja. Kayaknya Melisa emang nyembunyiin sesuatu deh. Aku ke Gereja Cinten aja deh. Makanan di sana juga enak-enak. Sekalian aku mau ketemu Melisa lagi.